warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back to Pod Bincai, podcast bincang santai syariah. Apa kabar sobat syariah semuanya? Insya Allah sobat syariah sehat semuanya ya. Nah, pada periode kemarin kita sudah membahas tentang pengalaman mahasiswa dalam eksplorasi budaya Nusantara melalui PMM yang disampaikan langsung oleh narasumber-narasumber hebat kita. Dalam kesempatan kali ini, saya, Wardatul Jannah, sebagai moderator akan menemani Anda selama beberapa menit ke depan. Baik, pada podcast kali ini kita akan membahas tentang topik baru lagi, yaitu mandiri dan berdaya mengukir pengalaman berharga melalui studi independen MSIB. Dan di samping saya ini, sudah ada narasumber hebat kita yang akan bersedia berbagi pengalamannya, yaitu Kak Disma Manzili Rohmah. Halo Kak Disma. Halo. Buat Kak Disma boleh perkenalkan dirinya? Oke, halo Kak Warda. Halo semuanya, teman-teman Pod Bincai. Kenalin, aku Disma Manzili Rohmah. Saat ini aku masih berstatus sebagai mahasiswa dari Universitas Malang, jurusan Perbankan Syariah. Aku juga merupakan alumni dari MSIB, magang dan studi independen. Di batch 3 aku mengikuti magang dan di batch 4 aku mengikuti studi independen. Baik, terima kasih Kak Disma. Nah, jadi Kak Disma ini merupakan salah satu mahasiswa FEB Unisma jurusan Perbankan Syariah angkatan 2020. Dan hebatnya lagi, Kak Disma ini berkesempatan mendapatkan beasiswa online scholarship competition pada tahun 2019 dan transfer kredit program to University Tun Hussein on Malaysia pada bulan Agustus serta magang studi independen batch 3 pada bulan Agustus sampai September 2023. Nah, di sini Kak Disma akan menggali dan berbagi tips serta pengalamannya tentang magang dan studi independen bersertifikat. Buat teman-teman yang ingin tahu gimana strateginya agar sukses dalam magang dan studi independen bersertifikat, yuk simak terus obrolan seru kita hari ini. Sebelumnya, apa yang memotivasi Kak Disma untuk mengikuti program MSIB ini? Kalau ditanya mengenai motivasi ya, sebenarnya itu karena aku sendiri orangnya itu bosenan. Bosenan, jadi dulu kan aku waktu kuliah dari semester 1 sampai 4 itu online karena Covid kan ya. Jadi aku nggak sengaja browsing itu internet, terus ada program namanya Kampus Merdeka. Nah, di Kampus Merdeka itu ada MSIB tadi. Nah, MSIB. Terus aku baca-baca kan, terus wah menarik. Aku mahasiswa tapi aku bisa magang, bisa independen gitu kan. Terus di sana aku fokusnya, kayaknya magang seru deh. Karena aku kan hanya berpikir kayak ikut magang aja deh, kayaknya seru. Aku cobalah, aku baca-baca tadi kan. Terus ini kan kesempatan karena aku masih mahasiswa. Terus kesempatannya ini dari semester berapa ya waktu itu? 3 sampai semester 8 kalau nggak salah yang bisa ikut kegiatan ini. Jadi sebenarnya motivasiku ya karena aku bosan kuliah, pengen coba pengalaman baru, jadi ya ikut magang gitu. Dan kenapa Kak Disma memilih tempat magang tersebut? Kalau ditanya kenapa aku milih magang di sana, karena basicnya aku perbankan syariah, anak FEB, FEB. Jadi disarankan untuk ikut yang berbau syariah atau ekonomi. Setelah aku cari-cari yang syariah, ternyata banyak atau fokusnya di bank, kayak bank BTPN, nah itu kan. Terus karena aku mikirnya waktu itu kayaknya nggak mau deh gitu, yang di bank, coba yang ada ekonominya. Akhirnya aku pilih waktu itu di PT Sinkor Indonesia. PT Sinkor itu bergerak di bidang konsultan keuangan, teknologi, kayak gitulah. Terus aku milihnya di business development. Waktu itu selain di business development ada yang digital marketing sama beberapa lagi. Karena yang berbau ekonomi kayaknya di business development, jadi aku milihnya di sana. Gitu. Nah, sebelum mendaftar MSIB ini kan, apa aja yang perlu kita persiapkan untuk mengikuti program ini, Kak? Yang pertama, kalian harus mempersiapkan diri kalian sendiri. Yakin nggak mau ikut gitu? Kira-kira bakal mampu nggak setiap hari bakal ngisi laporan, ngerjain tugas, ketemu orang baru. Nah, terus
apa ya yang harus dibayar? Oh ini SR, surat rekomendasi dari kampus, jangan sampai lupa. Terus perhatiin tanggalnya, daftarnya kapan, ininya kapan, jangan sampai kelewat. Transkrip nilainya juga. Habis itu CV-nya yang ATS friendly. Soalnya itu kayaknya lebih gampang buat dibaca atau diterima sama HRD-nya. Kalau yang selain itu kayaknya bakal susah. Oh, baik-baik. Nah, terus kan selama kegiatan itu pasti ada kendala ya. Ada nggak kendala-kendala yang Kak Disma alami selama mengikuti kegiatan tersebut? Harus beradaptasi sama lingkungan baru. Ketemu orang yang lebih tua, orang yang wataknya beda-beda, gitu kan. Terus kalau ketemu bos harus bersikap gimana, ketemu karyawan yang lain harus bersikap gimana, gitu. Pokoknya interaksi sosialnya aja yang kayaknya yang jadi kendala gitu, karena aku harus menyesuaikan di setiap tempat itu bagaimana gitu. Baik. Wah, ternyata lumayan juga ya. Nah, kalau kita ikut magang ini Kak, benefit yang bakalan kita dapetin itu apa aja? Pengalaman ya? Iya, pengalaman, terus pembelajaran, ketemu orang-orang hebat lainnya gitu. Bisa ngerasain kerja di kantor gimana gitu. Bonusnya uang saku. Uang saku. Dimana lagi anak kuliah yang semesternya masih awal kayak 3, 4, 5 gitu kan. Magang selama 5 bulan atau 6 bulan dapat uang saku 10 juta plus. Siapa yang nggak mau, tapi ya bebannya berat. Tapi kalau kalian emang suka, maksudnya suka explore atau bosan tadi yang aku bilang tadi di awal, bosan di kampus, ketemu dosen atau ketemu teman-teman itu, kayaknya passion aku kayaknya aku harus coba deh sekarang mau kerja itu gimana gitu. Mending coba aja. Nah, jadi kan Kak Disma ini mengikuti MSIB batch 3 di BUMDes. Selama magang di BUMDes itu Kak Disma job desk-nya apa saja? Di BUMDes itu aku kan sebagai business development. Jadi aku tuh selain dapat tugas dari PT Sinkor tadi yang menaungi ini, PT Sinkor tadi aku dapat tugas kayak bikin business plan, terus BMC, business model canvas, terus nanti ada namanya Psikoja. Pokoknya banyak itu kan yang dari development dari kantornya. Selain tugas dari kantor tadi, aku juga ngerjain tugas-tugas yang dari BUMDes, dari direkturnya, dari karyawannya, gitu. Kayak segera membantu gitu. Terus aku juga punya project. Nah, di project tadi aku dapatnya di unit bank sampah. Jadi gimana aku nge-develop bank sampah itu jadi ada nilai ekonominya gitu. Nah, tadi kan Kak Disma bilangnya magang di bagian bisnis development. Nah, itu tuh emang ditempati dari BUMDesnya atau Kak Disma milih posisi sendiri? Kalau kita buka itu yang webnya Kampus Merdeka yang bagian MSIB, itu kan nanti ada banyak pilihan. Kebetulan tuh dari PT Sinkor ada pilihan kayak digital marketing, business development. Nah, jadi aku pilih business development. Oh, berarti dan dari awal udah pilihnya di situ. Berarti milih sendiri. Milih sendiri. Nah, waktu magang kan ada dikasih project. Hasil projectnya Kak Disma itu dijadikan artikel untuk persyaratan konversi KKN. Dan artikelnya itu ditawarin untuk dijadikan konvers di Kopemas itu gimana? Itu kan awalnya nggak ada niatan sama sekali buat tiba-tiba dimasukin Kopemas buat ikut conference itu. Aku habis habis ngirim ke Pak Syakur, dosen kita itu. Ngirim Pak Syakur, terus tiba-tiba beberapa hari setelah di-upload bapaknya di Kopemas, bapaknya ngabarin, ini artikel kamu, saya dapat email buat dimasukin itu di conference nanti, tolong siapin PPT-nya ya. Terus aku tanyakan, ini nanti saya bakal presentasi Pak atau Bapak saja? Terus nanti saya aja karena waktunya sedikit. Akhirnya itu kepilih. Oh, ternyata keren juga ya. Dan tidak sengajaan, terus ya ternyata beruntung masuk itu ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah,
Kak, boleh dong kasih pesan buat teman-teman yang mau ikuti program ini? Pesannya kalian harus coba sih. Coba cari pengalaman gimana rasanya keluar dari kampus, kerja di kantor, ketemu orang-orang baru, ketemu orang-orang hebat. Pasti kalian bakal dapat banyak pengalaman dari sana. Terus kalian dapat uang saku deh. Bebas dan ada kalian bisa pakai uangnya buat apa aja yang penting berguna. Baik, nah mungkin itu saja ya guys. Terima kasih banyak untuk Kak Gisma yang sudah meluangkan waktunya untuk sharing pengalaman seputar magang dan studi independen bersertifikat pada episode kali ini. Nah, buat teman-teman yang ingin ikuti program MSIB, jangan lupa cari info lebih lanjut dan siapkan diri kalian ya. Dan jangan lupa follow akun media sosial kami di sini untuk mendapatkan info seru lainnya. Sekian untuk podcast kali ini. Saya Wardatul Jana selaku host pada tema MBKM kali ini. Pamit undur diri, sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.